Recording in progress. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul malam hari ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang meniti jalan beliau hingga akhir zaman. Insya Allah Ta'ala malam ini kita akan kembali mengadakan kajian Islam ilmiah yang diselenggarakan oleh alumni POM ETA. Ana Gunadi Abu Naila, NIP 5446, mewakili para pengurus alumni Ikhwan dan Akhwat yang diketuai oleh Bapak Ari Ardianto dan Ibu Eka Putri. Adapun tema kajian kita di malam hari ini luar biasa sekali ya, fikih muamalah dalam dunia medis ya. Ternyata dalam dunia medis tidak melulu hanya berbicara masalah kesehatan, namun juga ada fikih muamalahnya. Seperti apa? Insya Allah malam hari ini kita akan bahas kupas tuntas ya. Dan nanti kita juga akan dibimbing langsung oleh Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, Hafizahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau. Sebelum kita mulai, Ana akan membacakan sedikit tata tertib kajian. Peserta wajib menggunakan nama asli pada akun Zoom, dan bagi peserta yang merupakan peserta POM ETA wajib mencantumkan NIP-nya di sebelum namanya. Kemudian bagi semua peserta harap menonaktifkan mic selama kajian berlangsung, kecuali diminta oleh moderator jika mendapatkan giliran untuk tanya jawab. Bagi peserta wanita akhwat agar selalu menonaktifkan fitur videonya dan menghilangkan foto profilnya. Pertanyaan diajukan melalui Zoom chat room, nanti akan ada chat kepada co-host ya, Ibu Dian. Dan juga raise hand jika ada kesempatan. Nanti Ana akan bantu untuk menyambungkan dengan Ustadz bagi yang ingin raise hand. Bagi penanya yang dibacakan pertanyaannya agar bersiap-siap jika diminta untuk berinteraksi langsung dengan Ustadz, karena Ustadz mungkin butuh penjelasan lebih lanjut mengenai pertanyaan antum. Dan bagi semua peserta agar menjaga kondusivitas dan kenyamanan bersama. Baik, alhamdulillah malam hari ini kita juga didampingi oleh seharusnya dua orang sampai tapi ini di samping saya baru ada satu ya, yaitu Dr. Habli warga negara spesialis THTKL ya, dan beliau ini saat ini aktif di rumah sakit THT di Proklamasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Habli. Bagaimana kabarnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sedang berada di mana saat ini, Dr. Habli? Di rumah di Jakarta. Di rumah ya, Masya Allah. Ini kalau boleh tahu, antum saat ini aktif mengikuti pembelajaran POM ETA, pendidikan online muamalah maliyah ini dari tahun berapa ya, Dr. Habli? Ya, aktif sejak dibuka pertama kali. Alhamdulillah waktu itu pas pandemi ya. Angkatan pertama ya, Dok? Ya, pas pandemi karena jarang nggak bisa kajian tatap muka. Jadi dari ETA alhamdulillah memberikan solusi dengan membuat pembelajaran melalui online. Ya. Nah, kita pikir waktu itu baru satu ya, cuma zakat ya, waktu pertama kali muncul. Sekarang udah berkembang hampir lebih dari 20 kelas ya. Dan yang mungkin dipikir-pikir awalnya kenapa ikut kelas seperti ini ya, ternyata Masya Allah bermanfaat buat kita ya, khususnya yang hampir seperti kelas zakat itu setiap orang dokter kemungkinan udah kena zakat, kemudian kelas waris ya, masih banyak sekali kita pembagian waris yang masih salah, termasuk Anda sendiri. Alhamdulillah setelah ikut kelas, ikut kajiannya tentang waris, bisa diperbaiki lah. Banyak ini ya yang ilmu baru ya, dokter? Ya, sebenarnya ilmu udah lama,
Ilmu udah lama. Ilmu dari Al-Quran, hadis, dan cuma kita baru belajar aja. Tapi ya nggak ada kata terlambat buat belajar. Ya, 6. Betul sekali. Kemudian ada satu lagi mungkin Dr. Niko ya. Dr. Niko mungkin bisa ikut bergabung bersama kami. Nah ini Masya Allah nih Dr. Niko. Dr. Niko ini di Jakarta juga apa di Kalimantan kalau nggak salah ya dok ya? Kalimantan. Di Kalimantan ya? Ya. Insya Allah. Mungkin kalau Dr. Niko ini dari kapan nih aktif di PWMM ETA nih? Sama ya, sejak dari pandemi karena kajian offline nggak ada kan, digencarkan online tuh yang ETA ya, pendidikan online Muamalah Maliyah. Nah itu mulai ikut aja kelas-kelasnya dari sama kelas zakat, kemudian kelas jual beli dasar awal, kemudian juga berlanjut sampai musyarakah, terakhir ada mudarobah sama terakhir tuh wakaf ya. Wakaf ya, Masya Allah. Ini menarik ya, karena seorang dokter yang hubungannya dengan medis tapi malah mempelajari fikih muamalah ya. Kalau Ana boleh tahu nih, mungkin untuk audiens juga ya, untuk para peserta ya, mungkin bisa ceritakan sedikit ya, awal mulanya berminat mulai dari Dr. Niko ya, untuk mempelajari fikih muamalah maliyah ini kenapa ya? Ya ini sih, jadi karena ya pengen belajar ini ya Islam secara lebih menyeluruh. Jadi waktu itu kan udah belajar akidah awalnya ya, kata orang kan kalau mau belajar dari akidah, terus kemudian fikih ibadah, fikih muamalat sama adab akhlak. Nah jadi ya karena lagi cari-cari, kebetulan waktu itu juga ada forward grup untuk bisa masuk ke kelas. Nah ini berhubungan sama muamalah ya, ikutin aja gitu POM ETA. Dan kebetulan saya juga nggak banyak paham juga awalnya, jadi pengen tahu aja, nambah ilmu baru gitu. Tapi bukan karena ada kasus ya, maksudnya apakah mau ada pembagian waris atau seperti apa? Enggak sih, enggak. Ya. Alhamdulillah. Ustadz udah bergabung sih. Assalamualaikum Ustadz. Audionya belum connect. Alhamdulillah, malam hari ini Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi sudah bergabung bersama kita semua. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ustadz, kita malam hari ini akan sama-sama belajar bersama Ustadz untuk mengenai fikih muamalah dalam dunia medis, Ustadz. Mungkin Ustadz bisa langsung membuka acara. Tafadhol Maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in, wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Silahkan. Nah, Ustadz, di malam hari ini kita ditemani oleh dua orang dokter yang sudah punya pengalaman cukup lama di dunia medis. Mungkin dari Dr. Habli bisa mulai untuk berinteraksi dengan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan kami juga murid di POM Ustadz. Jazakallah khairan atas ilmunya. Sejak dari pandemi kita ikut.
Alhamdulillah, Pak. Ternyata pandemi membuat kita belajar. Nah, Ustaz, sebenarnya Ana jemaah Ustaz di Masjid Salman Al Farizi Kampung Ambon. Cuma Masya Allah. tinggal Ustaz aja kayaknya yang belum mulai lagi Ustaz di sana, Ustaz. Ustaz Nuzul. Semoga bisa mulai lagi, Ustaz. Yassarallahu umur. Ustaz, mungkin dari Ana mau tanya satu, Ustaz. Pertama tentang berhubungan dengan farmasi, ya, Ustaz. Karena farmasi itu memang punya dana untuk marketing, ya, atau untuk support tenaga medis, khususnya dokter yang memang ujung-ujungnya minta pemakaian obat dari perusahaan mereka. Nah, sewaktu sehari-hari mungkin banyak dokter yang suka ditawarin untuk dikasih makanan, khususnya pas pandemi juga dikasih vitamin, obat gitu. Nah, itu bagaimana hukumnya kita menerima itu, Ustaz? Ya, baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba wa ba'du. Hadiah dalam Islam satu hal yang baik tentunya. Rasulullah SAW mengatakan tahadu tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Tapi ada beberapa hadiah yang di dalam Islam berubah dan menjadi terlarang. Seperti seseorang memberikan hadiah kepada pihak yang lain, dan pihak penerima hadiah itu adalah pemberi pinjaman. Mohon maaf, ini sinyal saya lemah atau apa ini? Suaranya jelas ya, Ustaz? Cuman wajahnya kayaknya buram. Saya tutup aja. Moderator. Ya, tafadhol Ustaz kalau mau ditutup. Sebenarnya ini dari YouTube-nya Ustaz. Tapi nggak apa-apa. Dari YouTube-nya? Iya, sebenarnya gambarnya jelas Ustaz. Di sebelah atas gambarnya. Baik. Maka seseorang memberikan hadiah kepada pemberi pinjaman dan sebelumnya dia tidak pernah saling bertukar hadiah. Ini hadiah berubah menjadi riba. Rasulullah mengatakan, "Idza qada ahadukum qallan fa uhdiya ilaih, uhdiya lahu aw hamalahu fi dabatihi fala yaqbalha wa la yarkabha illa yajri bainahu wa bainahu qabla dzalika." Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah bersabda, bila salah seorang kalian memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu penerima pinjaman suatu ketika memberikan hadiah kepada kalian, baik hadiah barang atau jasa tunggangan, maka kata Rasulullah, jangan terima hadiahnya dan jangan naiki tunggangannya, kecuali sebelumnya kalian sudah sering berbagi hadiah. Seperti itu. Ya. Dan hadiah lain yang dilarang juga, hadiah dalam perlombaan selain 3 perlombaan yang dibolehkan Nabi, la sabaqa illa fi khufin aw hafirin aw nasrin. Tidak boleh memberikan hadiah perlombaan kecuali lomba pacu kuda, pacu unta, dan lomba memanah. Selain itu tidak boleh. Begitu juga termasuk hadiah kepada orang yang dia statusnya adalah karyawan dari pihak lain, atau kerja dengan akad freelance atau akad wakalah dengan pihak lain. Maka dia tidak boleh menerima hadiah dari para penerima jasanya atau supplier yang lain. Karena hakikatnya dia untuk semua tenaganya, waktunya sudah dibayar oleh
pembeli jasanya, yaitu pihak rumah sakit atau pihak perusahaan. Kecuali klinik atau rumah sakit milik pribadi dia, tidak apa-apa. Jadi kalau dia sebagai karyawan, maka ini termasuk riswah yang pemberi dan penerima hadiahnya diancam Nabi SAW dengan masuk neraka. Jelas, Pak Abli? Tambahan satu lagi, Ustaz. Pernah Ya. ada mungkin dulu yang diantar ke rumah, Ustaz. Misalnya waktu itu lahiran ya, istrinya melahirkan, kemudian perusahaan farmasi itu sampai ngirim hadiahnya ke rumah gitu, Ustaz. Nah, terus sudah ditinggal itu statusnya bagaimana, dan kalau emang sudah itu apakah harus dikasih fakir miskin atau gimana, Ustaz? Cara bertobatnya, dokter ini bekerja di rumah sakit pribadi dia, klinik pribadinya, atau dia sebagai karyawan? Sebagai part-timer, Ustaz, sistemnya bagi hasil biasanya kebanyakan. Iya, bagi hasil dengan dapat hadiah tadi, hasilnya lebih banyak. Paham? Paham, Ustaz. Gimana bagi hasil 50-50. Ya. Masuk hasil 10 juta satu kali praktek. Berarti 5 juta untuk dokter, 5 juta untuk rumah sakit. Dokter dapat tambahan hadiah yang dia tidak bagikan ke rumah sakit. Bila nilai hadiah itu 1 juta, berarti dia dapat 6 juta, bukan 50-50 sesuai kesepakatan. Maka kalau seperti part-time, kalau bagi hasil tersebut, dia harus menyampaikan kepada rumah sakitnya. Saya dapat hadiah ini, saya perkirakan harganya 1 juta, karena 50-50, 50 untuk kamu, 50 untuk saya. Baik, Ustaz. Ya, alhamdulillah sudah terjawab pertanyaan dari Dr. Habli. Ini ada pertanyaan masuk, Ustaz, dari Ibu Nuning Hidayati, NIP 6490, tentang penjualan antibiotik di apotek. Pertanyaannya, Bismillah, Ustadz, ana izin bertanya, ana seorang apoteker. Di peraturan pemerintah tentang aturan praktek kami di apotek dilarang menjual salah satunya antibiotik tanpa resep dokter. Dan ini ana terapkan di apotek ana. Tapi permasalahannya, apotek lain tetap menjual. Bagaimana Ustadz, misal saya selanjutnya memilih menjual antibiotik dengan di bawah pengawasan saya sebagai apoteker? Apakah halal rezeki saya di apotek, Ustadz? Jazakallah khair, Ustadz. Allah barik fi. Dalam hidup ya. Orang bikin dosa, kita kayaknya ingin juga bikin dosa. Orang bikin maksiat, kita kayaknya bagaimana? Halalkah saya bikin maksiat? Karena orang bikin maksiat. Ya. Kan pemerintah selagi aturan yang dibuatnya bukan mendurhakai Allah dan Rasulnya. Seperti aturan obat keras atau antibiotik harus pakai resep dokter. Ya, itu kan tujuannya banyak, manfaatnya juga banyak aturannya. Dan tidak ada maksiat di situ. Maka bila tidak ditaati, ya berarti ini mendurhakai pemimpin dan hukumnya haram. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin kalian selagi dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Maka bila ada orang yang berdosa, tetap kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin tadi. Ya, jangan tergoda dengan banyaknya orang berbuat maksiat. Kita ingin juga berbuat maksiat. Ya, sehingga Allah mengatakan wala tattabi' aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jangan kalian ikuti kebanyakan orang. Karena khawatir dengan ikut mana yang lebih banyak, mana orang melakukan ini, kalian disesatkannya dari jalan Allah. Maka yang kalian ikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulnya, walaupun Anda sendirian. Bukankah
Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika dia mengatakan kepada Sarah, tidak ada di muka bumi Allah ini sekarang yang beriman kepada Allah dan kepada Allah kecuali saya dan kamu. Ya, ummatan wahidah kata Allah. Inna Ibrahim kana ummatan wahidah. Ibrahim kalau dia sendirian beriman kepada Allah, Allah menjadikan dia sama dengan kekuatan umat. Jadi kekuatan bukan ditunjukkan dengan banyaknya, tapi dengan komitmen mereka kepada Allah, aturan Allah Azza wa Jalla. Bila mereka tunduk dengan aturan Allah, mereka adalah suatu umat, suatu kelompok manusia yang bisa untuk bertahan hidup di dunia ini. Baik. Masya Allah. Tapi Ustaz, berarti hukumnya haram ya, Ustaz, yang jelas ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari NIP 2149, nama Ibu Alicia Ratna Imania. Temanya antara Vaskes tunjangan pekerja yang juga namanya asuransi, reimburse, dan BPJS Mandiri. Pertanyaannya, antara Vaskes tunjangan pekerja yang juga namanya asuransi, reimburse, yaitu bayar dulu, kemudian selisih dikembalikan ke kantor, dan BPJS Mandiri, ini juga menggunakan Vaskes mendapatkan pelayanan lebih baik dan lebih cepat untuk pengobatan yang membutuhkan terapi berkala dan jadwalnya intens. Apakah boleh memilih Vaskes daripada BPJS atau yang sistem reimburse, terutama jika ada kondisi yang tidak memungkinkan pakai sistem reimburse, misalnya tidak ada cash untuk berobat terlebih dahulu, dan BPJS juga kesulitan untuk wirawirinya. Tanyanya apa? Tidak paham saya. Vaskes itu apa? Vaskes itu fasilitas kesehatan. Mungkin bisa interaktif penanyanya. Ibu Alicia hadir. Ibu Alicia tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya izin bertanya. Jadi di kantor suami saya itu kebetulan kantornya masih bank riba. Lalu kami ada kantornya masih apa? Bank riba, bank konvensional. Di bank konvensional lalu ada fasilitas kesehatan yang diberikan kantor itu berupa asuransi, BPJS Mandiri yang semuanya dipotongkan dari gaji tiap bulannya. Lalu yang terakhir itu ada sistem reimburse itu, jadi kita bayar dulu, baru nanti selisihnya itu dikembalikan sama kantor setelah 1 bulan biasanya. Tapi kalau untuk yang opname-opname gitu itu biasanya dihandle langsung dari asuransi kantor, terus kita nggak bayar. Dari ketiga pilihan itu, karena perusahaannya riba, saya sebenarnya memahami kalau itu semua nggak bisa dipilih ya Ustadz. Ya, tapi karena kondisi saya yang nggak memungkinkan untuk tidak memilih ketiganya, itu bagaimana? Ke saya apa yang harus saya lakukan? Ya, pertama ingatkan suami untuk bertobat kepada Allah dan meninggalkan riba. Ya, saya bukan nakut-nakutin, tapi banyak kasus teman-teman yang hijrah dari bank itu umumnya ada mereka hijrah itu karena merasa sakit-sakitan. Saya sering mengatakan yang perlu saya sampaikan sebagai ibrah bagi kita semuanya. Waktu saya di Semarang bedah buku di tahun 2013. Awal baru saya pulang dari itu bedah buku di Semarang, moderatornya ternyata ex-bank. Banknya bank konvensional di Jakarta, bank pemerintah. Dia tinggal di Semarang, bolak-balik hari weekend pulang. Nanti awal weekdays
dia datang. Dia membuka kajian belah buku dengan mengatakan tema ini adalah tema kehidupan saya. Saya kerja di bank konvensional milik pemerintah di daerah Tamrin di Jakarta. Ya, setiap hari saya itu mesti minum Panadol. Kalau tidak, saya tidak bisa ngapain, kepala sakit, kata dia. Maka sudah habis asuransi biaya berobat kemana-mana untuk pengobatan itu, tapi tidak ada perkembangan baik. Suatu ketika ada yang celetuk, mungkin karena kamu kerja di bank riba kali. Saya karena sudah hampir putus asa, apapun usulan orang saya ikutin. Akhirnya dia mengatakan saya ikutin. Saya ikutin, kata dia, dan benar. Saya resign. Di hari pertama saya resign, kata dia, sampai sekarang sudah lebih dari 10 tahun, saya tidak pernah minum Panadol lagi. Ya, ingatkan aja suami, semoga Allah beri hidayah kepada kita semuanya. Ya, dan Anda pun sampai suami belum keluar, ya, semuanya sama hukumnya, tidak ada yang halal bagi Anda, tapi pilihlah mana yang menyenangkan Anda dalam pengobatan itu. Karena semuanya preminya dibayarkan oleh suami, gajinya tidak halal. Dan sebagian subsidi dari perusahaannya, subsidi perusahaannya juga tidak halal. Jelas, Ibu? Ya, Ibu Alicia masih bersama kami? Nampaknya terputus, Ustadz. Insya Allah sudah cukup jelas. Iya, Ustadz, terima kasih. Semoga Allah memberikan kepada Ibu dan hidayah kepada kita semuanya dan suami Anda juga. Baik, Ustadz. Amin, amin. Setelah ini ada Dr. Niko yang sudah bersama kita, Ustadz. Fadal, Dr. Niko untuk berinteraksi dengan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Ustadz Erwandi beserta keluarga dan juga para peserta dan juga seluruh kaum muslimin berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, Ana mohon bertanya Ustadz. Jadi sebagai dokter, sebenarnya cita-cita seorang dokter muslim salah satunya adalah ya selain bekerja di RS atau klinik yang menerapkan hukum-hukum syar'i, juga ya mungkin cita-cita besarnya adalah membangun RS atau klinik yang sudah syar'i gitu. Sudah banyak Ustaz RS Islam atau syar'i yang ada di Indonesia gitu, tapi mungkin dalam penerapannya ya perlu belum sempurna dan perlu beberapa hal yang disempurnakan dari segala sisi, baik keuangan ataupun dari layanannya, operasionalnya, dan segala halnya. Nah, mungkin kalau Ana berpikir, Ustadz, kita atau Ana pribadi perlu istilahnya melihat atau studi banding itu ke negara-negara Islam yang sudah menerapkan hukum Islam itu, misalnya apakah Saudi gitu atau yang lainnya. Nah, pertanyaan Ana, Ustadz, mungkin ingin menanyakan bagaimana pengalaman Ustadz Erwandi sendiri ketika berada di Saudi, mungkin terutama dalam hal pakaian, misalnya pakaian perawat wanitanya, Ustadz, gitu, atau dari sisi ikhtilat yang apakah ada pemisahan pasien yang berobat, misalnya pasien wanita berobat diarahkannya ke dokter wanita
dan pria ke pria, kecuali mungkin dalam kasus gawat darurat gitu Ustaz, ini pasien yang berobat secara umum gitu yang keadaannya santai gitu, dan juga mungkin asuransi di RS di sana atau di klinik di sana Ustaz. Seperti itu, demikian. Jazakallah khairan. Allah barik fiik. Pertama, masalah asuransi kesehatan di sana, mereka tidak tahu saya ya, sekarang ya, dahulu sebelum 2012, seluruh warga negara asli Saudi Arabia itu mereka berobat di rumah sakit pemerintahan, nol bayarannya. Tunjukkan saja ID card, udah. Begitu juga orang-orang yang visanya atau izin tinggal permit residennya itu dari pemerintah. Seperti kita mahasiswa itu visa dari pemerintah kerajaan. Itu kita mendapati fasilitas sama dengan fasilitas warga negara asli. Itu pendidikan anak-anak gratis, pendidikan kita apalagi tentunya. Kemudian rumah sakit gratis, memang nol real. Itu dulu, saya nggak tahu sekarang. Maka orang-orang menengah ke bawah, mereka tidak butuh kepada asuransi. Paling menengah ke atas yang ingin cari rumah sakit swasta yang besar luar biasa. Mengenai ikhtilat, ada tradisi di Arab itu, orang kalau jadi dokter, jadi perawat, perempuan jadi dokter, jadi perawat, itu biasanya jodohnya lama. Yang cepat laris manis di sana guru. Ya. Guru perempuan. Apalagi kalau sudah sampai tingkatnya musyrifah. Musyrifah itu penilik sekolah. Ya. Karena kenapa yang rumah sakit? Karena rumah sakit ikhtilat. Umum rumah sakitnya ikhtilat. Campur laki perempuan. Dan bagi mereka seburuk-buruknya orang Arab, aib bagi mereka kalau istrinya bekerja di tempat yang seperti itu. Itu dahulu cara pandang mereka, hidup mereka dahulu seperti itu. Tidak tahu saya sekarang semenjak perubahan kepemimpinan, tampuk kepemimpinan kerajaan. Semoga Allah berikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin di dunia agar mau menerapkan syariat Allah Azza wa Jalla. Itu dari sisi itu. Sehingga tenaga medis kebanyakan dari luar. Karena perempuan sana tidak mau jadi tenaga medis. Seperti tadi yang saya katakan. Kalau dia jadi medis, biasa di sana dia harus siap-siap jadi perawat tua. Ya, masalahnya orang tidak mau, walaupun dia mengatakan, ya udahlah, nikah maisir, bukan maisir namanya, misyar, nikahul misyar. Nikah misyar itu si perempuan menanggung biaya hidup sendiri, suami tidak dikenakan beban menanggung biaya hidup si perempuan. Tapi itu juga tidak ada laki-laki yang mau. Ya, segitunya kehidupan mereka. Tapi nggak tahu sekarang karena mereka juga mulai terbuka, dan kita sebetulnya sedih karena ini pertahanan terakhir kaum muslimin. Ya, jangan hal ini diekspos seperti umpamanya ulama Wahabi kan, jadi ini juga diam aja tuh kalau ayatnya ikhtilat dan segala macam. Itu kan namanya kita turut senang pertahanan terakhir umat Islam dijebol dalam masalah pergaulan aurat dan ikhtilat. Saya masih ingat dulu seorang dosen Mesir, dia berdoktor fikih. Beliau bercerita dalam bahasa Arab tentunya. Saya kaget, kata dia. Saya pertama datang dari Mesir ke Saudi. Kemudian saya ditugaskan ke Indonesia dari Jamiatul Imam, cabang Indonesia, di Libya. Saya pikir Indonesia itu seperti Saudi.
negara muslim terbesar di dunia, kata dia. Nah, tentulah wanitanya menutup aurat, ya, Islami banget, kata dia. Tapi ternyata sampai di bandara saya kecewa. Ternyata ternyata di sini perempuan tidak jauh beda dengan Mesir. Saya katakan, saya lebih kecewa lagi. Dalam hati ya. Saya lebih kecewa lagi. Saya pikir Mesir itu menerapkan Islam sempurna. Ternyata lebih jelek dari Indonesia. Dia kecewa, kita juga lebih kecewa lagi. Ya. Dan sekarang makanya Barat berusaha mengobok-obok Arab Saudi dengan berbagai cara, baik secara politik, secara tekanan keamanan dan segala macam. Tapi sayangnya pemimpin-pemimpin kaum muslimin di dunia lain malah ketawa, ya, dan senang melihat kondisi Arab Saudi yang menjadi rusak seperti itu. Ya. Saya ceritakan dahulu sebelum rusak seperti sekarang. Itu khusus kalau penanganan melahirkan. Itu kita sebagai suami, kalau rumah sakit pemerintah ya. Tapi rumah sakit pemerintahnya luar biasa. Jangan Anda bayangkan Indonesia satu kamar 8 orang, 6 Pak Niko? 6, Ustaz. Hah? Rata-rata 6. Rata-rata 6. Kelas 3 ya 6. Ya, 6. Tapi kalau saya pernah masuk yang 6 itu. Saya pernah masuk yang 6 itu karena kondisi sangat mendesak waktu itu di RSCM. Memang jauh dari kata layak, apalagi dari kata Islami. Ya, laki perempuan, suami istri yang dampingin semuanya bebas. Ya, seperti itu. Kalau di sana kita istri mau melahirkan, kita daftarkan di bagian registrasi masuk, ya, itu jam 3 subuh saya antar ke rumah sakit. Saya antar, lalu istri saya dijemput oleh dijemput perawat, lalu saya nggak bertemu lagi kecuali kemudian setelah 2 hari istri nelpon. Seperti itu kalau di sana. Lalu istri saya cerita, di sana ternyata semuanya perempuan, perawatnya semuanya perempuan, ya. Tetapi dalam kondisi kondisi yang luar biasa, abnormal, yang tidak normal, itu kata istri saya, udah berbagai cara, itu dokter-dokter dari Mesir, perawat dari Filipina, dari Thailand, ya. Qadarullah, mungkin karena anak pertama agak telat kelahirannya. Lalu setelah itu mereka ribut-ribut, kata istri saya. Ribut-ribut, lalu datang dokter senior, tua. Rambutnya udah putih. Dokter senior. Kata istri saya, kemungkinan dari dokter India. Dia ambil tindakan, cepet, nggak sampai 3 menit, lahir anak, alhamdulillah. Jadi, dia datang dalam kondisi sudah darurat, tidak dari awal. Ya, yang namanya ikhtilat, tentu nggak ada manusia yang nyaman. Aurat Anda dilihat oleh perempuan nyaman? Nggak ada. Sebagai manusia yang sesuai dengan fitrah, kalau nyaman dia berarti dianya sudah tidak normal. Allah menciptakan manusia dengan sifat pemalu. Dan begitu juga sebaliknya, tidak ada seorang suami yang mau, dan tidak ada seorang perempuan, istri yang mau auratnya dilihat oleh laki-laki lain. Ya, itu naluri manusia yang normal. Ya, seperti itu, akhi. Maka dalam hal seperti itu, kan Rasulullah SAW mengingatkan seorang anak muda yang ingin berzina. Kesal Rasulullah tanyakan nalurinya. Bagaimana kalau ibu kamu dizinai orang? Kamu setuju? Tidak ya Rasulullah. Akan saya bunuh dia. Bagaimana kalau istrimu dizinai orang?
Tidak ya Rasulullah. Bagaimana anakmu dizinai orang? Tidak ya Allah. Bagaimana saudarimu dizinai orang? Saya bunuh semuanya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah SAW, sebagaimana kamu tidak mau orang-orang yang kau cintai dizinai orang, orang juga tidak mau orang-orang wanita dicintainya kau zinai. Ya, itu fitrah manusia yang normal. Ya, itu bukan masalah Islami tidak Islaminya saja sih. Itu udah masalah fitrah manusia. Ya. Perempuan lebih senang dilayani oleh perempuan dan laki-laki lebih senang dilayani oleh laki-laki. Saya waktu operasi kraniotomi itu perawat perempuannya kalau masuk dia gemetaran. Dia mesti panggil perawat laki-laki kalau ada. Kalau sudah tidak ada, dia minta izin lama, dia minta izin. Karena mungkin Pak Dr. Saiful Hafizahullah, semoga Allah beri kesehatan kepada beliau, Saiful Ikhwan. Beliau yang wanti-wanti, ini Ustadz saya, ini Ustadz saya. Ya, dan tidak nyaman memang, tidak nyaman, akhi. Ya. Maka ini bukan masalah bisnis saja, tapi menjaga naluri setiap para pasien. Dan buktinya, rumah sakit ibu dan anak, kenapa laris manis? Karena dia khusus perempuan kan. Rumah sakit ibu dan anak melayani laki-laki enggak? Enggak, ibunya juga. Laris manis, karena khusus perempuan. Ya. Wallahu alam, masalah dokternya ada laki-laki itu urusan lain. Tapi kalaulah si pasien bisa memilih, pasti dia akan pilih dokter perempuan. Kalau ada yang pilih laki-laki, berarti nalurinya udah bermasalah. Ya. Seperti itu, Pak Niko. Dokter Niko. Adapun mengenai yang paling paling menonjol sepertinya itu. Tapi kalau ada rumah sakit namanya Dallatul Barokah. Dallatul Barokah itu milik grup Dallah Group, Majmu'atul Dallah Barokah, milik Syekh Saleh Kamil. Dia punya bank Islam besar di Saudi Arabia. Dan alhamdulillah bagi mahasiswa asing di kota Riyadh itu melahirkan di sana, minta memo, namanya dia ex wakil Menteri Keuangan Saudi Arabia, namanya Syekh Said namanya. Dia tulis di kertas kecil aja, pakai tulisan tangannya tapi tanda tangan dia sedikit. Itu kita antar ke manajemen rumah sakit sebelum melahirkan beberapa hari, sebulan, 1 bulan, 2 bulan sebelumnya. Nanti kita mendapatkan pelayanan tidak berbayar gratis. Padahal kalau membayar, kalau normal itu 4.000 real, sekitar 20 jutaan. Hitungan rupiah sekarang. Kalau sesar 9.000 real. Ya. Alhamdulillah, mungkin karena Syekh Said itu dengan Syekh Saleh Kamil ya berhubungan baik, wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan. Insyaallah. Penjelasan yang menarik sekali Ustaz, pengalaman pribadi. Kemudian ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak Aji, domisili di Bekasi. Mungkin Bapak Aji hadir, Bapak Aji. Pertanyaan beliau seperti ini, Ustadz, saya seorang perawat gigi. Di rumah sakit saya ada peraturan kalau... Suara terputus. Ini jelek sinyal saya atau seperti apa? Coba saya matiin. Tes, Ustadz, bisa jelas? Ya, sekarang jelas. Alhamdulillah. Nama penanya Bapak Aji, domisili di Bekasi. Pertanyaannya, Ustadz, saya seorang perawat gigi. Di rumah sakit saya ada peraturan kalau karyawan berobat harus bayar tindakan. Tetapi dari pihak dokter menggratiskan. Apakah saya tetap berdosa walaupun saya dalam hati mengingkari ini, Ustaz? Enggak paham saya. Bapak Aji, apakah hadir?
bisa raise hand mungkin? Bapak Haji belum, apa bisa bergabung dengan kami, Bapak Haji? Kalau Ana coba bantu, Ustaz. Jadi dari peraturan rumah sakit, bahwa kalau perawat itu berobat di rumah sakitnya sendiri, harus bayar tindakan. Cuma dokter-dokter yang memberikan pelayanan ke perawat tersebut menggratiskan. Nah, apakah itu sebenarnya boleh atau tidak, Ustaz? Halo. Nah, Ustaz, apakah ini sinyal yang tidak jelas, Pak. Yang menggratiskan siapa? Dokternya, Ustaz. Dokter di rumah sakit itu sendiri, Ustaz. Ya, apa salahnya? Berarti kan dipotong dari gaji dokter kan ya? Artinya dokter nggak dapat apa-apa kan? Betul, Ustaz. Ya nggak ada masalah. Nah, ini yang beliau khawatirkan apa tadi? Takut menyalahi peraturan dari rumah sakit, Ustaz, dari atasannya. Ya, kan ini dibayarkan oleh pihak, dia berbayar. Ya, yang bayarin adalah dokter kan? Dokter hanya menggratiskan. Jadi mungkin dalam perawatan giginya perawat itu menggunakan alat-alat rumah sakit, kan alat-alat kan disterilin, Ustaz. Ya, itu tidak berbayar. Mestinya dikasih peraturan perawat itu harus bayar, tapi nggak usah bayar administrasi, tapi bayar tindakannya aja. Cuma di pelaksanaannya dokternya menggratiskan pelayanan dari dokternya. Tindakan. Kalau dokter menggratiskan, berarti kan ada yang dibayarnya dia enggak? Biasanya nggak ada, Ustaz. Perawat juga nggak bayar? Iya, jadinya nggak bayar. Bentar, saya dulu di LSM itu Pak Prof. Hilman dengan Pak Dr. Saiful, mereka laporannya saya lihat 0. Tapi terkena bayaran selainnya itu anestesi dan lain-lain, dan rumah sakit, obat-obatan, itu di atas 100 juta rupiah. Dikenakan, kalau mereka yang menggratiskan, berarti harus mereka bayar 100 juta itu kan ya? Cuma dalam laporan pembayarannya, yang tenaga profesor dengan doktornya 0, itu saja. Ini Pak Bagus ini Bapak Haji yang bertanya bukan? Iya benar. Dok. Oh, namanya beda. Pak Fadol, apa sudah cukup jelas Pak Haji? Ya, Afwan, saya tambahin sedikit, Dok. Maksud saya bekerja di rumah sakit milik pemerintah, sedangkan gaji karyawan sudah terporsi setiap bulannya. Jadi ketika ada karyawan yang berobat pun gaji kita, walaupun mereka nggak bayar, tetap utuh gitu, Ustaz. Ya, wallahu a'lam. Tanyakan aja bagian keuangan. Ini kan yang gratis tenaga dokter, adapun rumah sakit dan lainnya, kenapa tidak ada dibayarkan? Kalau mereka mungkin dokter bisa mengambil tindakan itu, ya itu terserah, tidak ada masalah. Kita tanyakan bagian keuangan. Ya, baik, Ustaz. Ya. Kita khairan atas jawabannya, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, syukran jazakumullah khair untuk yang bertanya dan jawaban dari Ustaz. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Eka. Temanya berobat ke rumah sakit non-muslim. Pertanyaan, bagaimana hukumnya jika kami berobat ke rumah sakit yang kami ketahui pengelolanya yayasan adalah non-muslim dan memang sebagian besar tim medis di sana pun juga non-muslim. Alasannya kenapa berobat di sana karena dari referensi yang didapat untuk penanganan penyakit yang saat ini diderita di sana diperlakukan dengan sangat baik. Pertama yang harus kita yakini, tidak pernah dokter mengatakan, saya sembuhkan penyakit Anda ya. Wahai para dokter, ada yang berani jawab? Pernah dokter menjamin pasti sembuh? Ada? Sudah ada.
Tidak ada. Dan ikrarnya Nabi Ibrahim berpuluh abad yang lalu. Fa'idha maridtu fahuwa yashfin. Bila aku sakitnya menyembuhkanku adalah Allah Azza wa Jalla. Bukan seprofesor paling ahli, bukan. Dia tidak bisa ngapa-ngapain terhadap diri kita. Karena dia pun makhluk sama dengan kita. Tapi Allah beri kelebihan kepada mereka untuk bisa membantu manusia yang lain. Jangan Anda menggantungkan, oh kalian dokter senior ini. Enggak. Yang semuanya kesembuhan dari Allah. Bagian dari asbabnya itu iya. Ya. Oleh karena itu, wallahu a'lam. Ini sekedar pengalaman. Mungkin ini bagus bagi Bapak yang punya rumah sakit atau sebagai penanggung jawab rumah sakit. Ya. Saya waktu di RSCM, waktu kraniotomi, itu sebelum saya dibius, masuk salah seorang rohaniawati perempuan. Dia mengatakan, saya tahu Pak Ustadz, terkenal Pak Ustadz di YouTube, banyak ceramahnya. Saya nggak mungkin menceramai Pak Ustadz. Dia katakan, saya juga orang Padang Pak Ustadz, kata dia. Saya tamat Madrasah Aliyah, tapi sudah lama di rumah sakit. Saya diminta untuk memberikan semangat, nasihat, dan doa. Sebetulnya saya nggak mungkin minta Ustadznya, tapi ini bagian dari tugas saya. Nggak halal saya dapat gaji kalau saya tidak menyampaikan ke ini Pak Ustadz. Ya, ingatkannya akan kesabaran dan segala macam. Ya, suatu hal yang luar biasa. Dan sebaliknya, ya, kan kita nggak tahu setelah setelah dibius total, apakah nanti bangun lagi atau tidak, kan nggak ada yang tahu. Ya, itu maka sangat penting. Sebaliknya, adik saya Irfan Doni, waktu dia kuliah di Libya itu, terkena paru-paru basah. Dibawa pulang ke Pekanbaru, lalu tetangga ada dia perawat senior di rumah sakit Tabranirab. Tabranirab itu pribumi asli Riau dan lumayan kuat keislamannya. Ya. Maka ketika dilihat oleh dia, ini kayaknya nggak normal Pak, katanya ke ayah saya. Coba saya carikan rumah sakit yang paling cepat dan yang paling bagus perawatannya Santa Maria. Rumah sakit Kristen besar di Pekanbaru itu. Ya. Kemudian namanya adik saya Irfan Doni dalam keadaan sakit, dia diam aja mau dibawa kemana. Sampai sebelum dia mau dioperasi, ya masuk apakah pastor atau pendeta atau apalah namanya atau ustadznya mereka lah bawa salib. Salib itu. Masya Allah. Irfan Doni lihat itu langsung panggil ke ayah saya sambil dia bilang, ayah kalau apa-apa, kalau Doni meninggal, pokoknya ayah di samping terus, katanya nanti jangan-jangan itu si pastor, si tukang salib nanti merayu-rayu saya untuk jadi musyrik. Kan menakutkan. Ya. Itu gangguan psikologis itu saya kira lebih berat daripada dia dalam keadaan sakit. Betulkah begitu Pak dokter yang senior siapa di sini dokternya? Pak Abli. Nah, Ustaz. Nah, kira-kira menurut Anda betulkah itu yang saya katakan gangguan psikologisnya itu mungkin lebih tinggi? Betul Ustaz. Iya, makanya ayah saya waktu itu setengah menyesal, tapi ini udah masuk dan sudah diambil tindakan dan sudah dimulai masuk ke ruang bius. Ya, alhamdulillah semuanya berjalan dan dikeluarkan dari paru-parunya sekitar 200 ml cairan. Ya. Tapi itu yang jadi pengalaman Ibu. Kita enggak tahu. Ya. Orang lari dari syaitan
kita sengaja mencari syaitan. Kan kita nggak tahu akhir hayat kita, jangan-jangan di tangan dia, ya, dia bisikan hal-hal yang di luar sehingga bisa menjadi su'ul khatimah. Ya. Saya sebelum kalian Tommy udah berbagai dari RSCM, RSPAD juga dokter terawan kan non muslim juga. Ada waktu itu dokter yang beliau di Siloam Tangerang, udah ke sana saya. Dia bisa pakai laser. Satu-satunya bisa pakai laser. Siapa namanya? Eka kalau saya. Oh iya betul, Pak Prof. Eka. Prof. Eka, dia satu-satunya bisa menggunakan laser. Saya ada ke sana, kemudian dianalisa, kemudian dia mengatakan nggak berani saya Pak kalau pakai laser karena ini dekat batang otak. Karena dia ada bias kena batang otak berbahaya. Ya ini bisanya kraniotomi biasa, tindakan operasi biasa. Lalu istri bilang gimana? Kalau ini mah mending ke Pak Saiful aja. Pak Saiful jelas jamaah dia kajian sama Prof. Hilman. Prof. Hilman juga. Prof. Hilman tahu antum panjang jenggotnya kan ya, Masya Allah. Ya Prof. Hilman. Mending ke beliau lah. Udah sekampung lagi, sesama muslim lagi. Nanti kita nggak tahu akhir hayat kita seperti apa. Sakit nggak sakit, kalau wafat aja. Tapi memang bila wafat dalam su'ul khatimah tentu rugi dunia akhirat kita dalam waktu-waktu yang singkat tadi. Maka itu saran saya, Ibu. Nah, Ustaz. Jelas, jangan memberikan diri kepada dokter yang non-muslim. Jelas, Ustaz. Dan sering saya ada beberapa kajian dengan tim dokter. Saya katakan, dokter ini orang mendengar ucapan dokter lebih daripada mendengar ucapan ustadz. Karena mereka datang orang-orang sakit yang butuh bantuan. Sehingga apapun ucapannya didengar. Kalau Anda ingatkan bertobatlah, jangan-jangan karena Anda bikin riba, karena mungkin Anda melakukan dosa syirik kepada Allah segala macam, dan ini bagian agar Anda kembali kepada Allah. Itu saya yakin dia lebih bisa menerima daripada ustadz yang ngomong berjam-jam berbuih-buih suara air liurnya dibandingkan dokter tadi. Dokter mungkin ngomong 1 menit, mungkin masuk ke dalam hatinya lebih daripada ustadz tadi. Secara umum, karena orang dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Maka seorang dokter yang takut kepada Allah Azza wa Jal, ya, hal ini sangat membantu para pasien. Seperti tadi, pasien yang terganggu psikologisnya dengan dokternya tadi akan lebih parah, dan pasien yang senang dapat dokter, Masya Allah, ini dokternya membantu untuk dekat kepada Allah. Apalagi setiap gerakan mengucapkan Bismillah, ya, itu pasien sudah sembuh sekian persennya sebelum diambil tindakan apa-apa. Nah, maka antum-antum yang berada di medis, mempelajari syariat Allah, menyampaikannya dengan mereka dengan cara yang baik, itu lebih didengar oleh mereka. Insyaallah. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik atas jawabannya. Kemudian nanya selanjutnya dari Ibu Arifah, domisili Depok. Tema asuransi kesehatan, penjaminan rawat inap beserta analis medisnya. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya bagaimana terkait pekerjaan sebagai analis kesehatan di asuransi kesehatan. Apakah termasuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa meskipun pekerjaannya hanya sebatas menganalisa dokumen medis kesehatan peserta asuransi? Jazakallah khair. Sebentar, beliau bagian dari asuransi atau bagian dari rumah sakit? Mungkin Ana coba panggil ya, Ibu Arifah, apa mungkin hadir? Ibu Arifah, ya, bisa resen? Ya, hadir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analis ini di bagian asuransi Ustaz. Cuman artinya, memang
pekerjaannya murni menganalisa dalam sisi medisnya seperti itu. Berarti dia bekerja mengajukan, berarti dia pegawai asuransi. Iya, benar Ustaz. Nah, yang jadi masalahnya karena dia pegawai asuransi. Kalaulah dia pegawai rumah sakit dan dikaryakan untuk itu, diberikan job seperti itu, insya Allah tidak terlalu berat masalahnya. Tapi kalau dia bekerja untuk asuransi, berarti dia akan mensupport asuransi mau tidak mau. Termasuk jika itu seorang dokter berarti Ustaz ya? Kan Dokter yang bekerja di asuransi. Iya, benar. Sama. Tapi kalau posisinya dibalik Ustaz, misalnya kita bekerja di di rumah sakit, tapi berhubungan dengan asuransi, apakah sama hukumnya Ustaz? Berbeda, karena Anda sekarang membantu si pasien. Meskipun itu dalam hal asuransi. Iya, karena Anda tidak ada hubungannya dengan asuransi. Karena kalau tidak ada analis Anda, itu tidak akan cair sehingga pasien tidak mendapatkan haknya. Berarti halal ya Ustaz ya? Recording in progress. Manfaat kepada pihak yang menzalimi, itu pihak negara. Alhamdulillah jadi paham Ustaz, tercerahkan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakillah khair untuk Ibu Arifah yang sudah bertanya dan jazakallah khair untuk Ustadz yang sudah menjawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andri di Pekanbaru. Pertanyaannya, menyambung pertanyaan mengenai hadiah dari farmasi tadi. Bagaimana jika pihak rumah sakit mengizinkan untuk mengambil hadiah dari pihak farmasi, Ustaz? Pihak rumah sakit kalau owner tidak ada masalah. Tapi kalau direktur, tidak. Karena direktur pun karyawan dari owner, dari para pemegang saham. Ya, bagaimana buktinya? Ini pemegang saham banyak Ustadz ya. Lihat aja di aturan HRD-nya. Bila di aturan HRD, ya, dokter dibolehkan, berarti aturan yang ada di HRD itu kan sudah disetujui oleh para pemegang saham. Ya, berarti sudah dibolehkan. Lebih baik tanyakan ke PHRD, adakah aturan yang melarang? Kalau dia PNS, kalau dokter pegawai negeri atau ASN, tentu aturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menpan. Ya. Berapa Ustaz? Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Fitriani Nur. Mungkin Ibu Fitriani bisa bersiap-siap kalau nanti Ustadz butuh penjelasan. Tema pembayaran di luar gaji. Pertanyaan, saya seorang perawat di rumah sakit. Bagaimana hukumnya jika saya diminta untuk menjadi perawat pengganti di ruangan lain, lalu kemudian saya dibayar di luar gaji dan jasa medis saya? Lalu juga bagaimana jika ada pasien BPJS kemudian setelah bisa pulang ia memberikan uang atau sekedar makanan untuk perawat yang berjaga? Apakah boleh diambil Ustadz? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Pertama, karena dia menggantikan dan bukan tugas dia, ya, sebentar. Perawat itu tugasnya per jam atau sudah ada shift-nya? Mungkin Ibu Fitriani bisa bergabung atau Dr. Habli bisa menjelaskan. Biasanya per shift, Ustaz. Per shift, berarti kewajibannya hanya dalam shift-nya saja kan ya? Ya.
Kalau dia diminta di luar shiftnya dapat lembur, ya halal lah. Ya, tidak ada masalah. Adapun yang kedua apa tadi? Ada pasien BPJS setelah hadiah. selesai dirawat dia memberikan hadiah kepada perawat. Ya, ini sama aja. Kalau dokter hadiahnya dari farmasi, perawat, perawat ruangan, hadiah dari pasien. Sama-sama hadiah yang tidak halal. Tanyakan ke HRD. Ya, tanyakan boleh apa tidak. Dan jangan takut. Banyak yang mengatakan, banyak yang beranggapan kalau dia nanti menanyakan, jangan-jangan nanti kita dicurigai, kemudian ditandai, kemudian diberhentikan. Ya, enggak. Tidak ada ceritanya orang bertobat kepada Allah, lalu Allah sempitkan hidupnya. Tidak. Yang ada adalah sebaliknya. Rasulullah mengatakan, Allahu afrahu bitawbi ahadikum, bitawbati ahadikum, min ahadin wada'a malahu fi dabatihi faharabat. Thumma ja'a ilaihi thumma nam falamma istayqadha fara'aha faqala Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk. Allah sangat senang kepada orang yang hamba-hambanya yang bertaubat. Lebih daripada senangnya kalian, Nabi menggambarkan bagaimana kesenangan Allah dengan mengumpamakan dengan kesenangan kita. Seorang yang berada di padang pasir, ya, lalu dia makanannya, minumannya ada di atas untanya. Lalu dia istirahat di bawah pohon. Kemudian dia bangun, itu unta sudah tidak ada. Kira-kira satu cuman keyakinannya tinggal nunggu wafat. Makanan tidak ada, minuman tidak ada. Kemudian dia tidur kembali, bangun lagi, dan di depannya ada hewannya, tunggangannya, dan makanan dan minumannya. Saking bahagianya dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, dan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a, kata Nabi SAW, dia tersalah karena saking gembiranya, ini euforia, yang menyebabkan dia kesalahannya itu tidak dianggap dosa dalam agama Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka jangan khawatir kalau Anda menyampaikan ke RD akan dipecat segala macam, tidak. Yang penting tujuan Anda ikhlas karena Allah, bertobat. Dan bila tobat Anda benar sungguh-sungguh, banyak kasus yang saya dengar dari teman-teman yang bertobat seperti itu, malah posisinya dinaikkan. Ada salah seorang manajer marketing di Pertamina Pusat, kantor Pertamina Pusat. Beliau waktu itu ada hal syubhat. Karena dia marketing, tentu handphonenya isinya paling banyak pulsanya. Dan dia pulsanya pasca bayar, paling banyak tentunya. Mungkin puluhan juta per bulannya, tagihannya. Lalu ada lomba poin. Ada lomba poin, ada sayembara poin. Dia ikutkan, otomatis dia menang. Dia menang dapat Mercy. Dia nanyakan ke saya, Ustaz, halal nggak bagi saya, Ustaz? Dia cerita begini-begini. Ya enggak halal lah. Ustaz. Halal bagaimana? Itu bukan pulsa Anda, itu kan pulsa pemerintah, pulsa Pertamina. Ya. Kemudian Anda pun dapat, itu adalah judi. Karena poin Anda yang bisa ditukar bukan dengan uang, tapi bisa ditukar dengan barang dan jasa telekomunikasi, itu hilang. Ya. Hilang karena ternyata dia yang paling tinggi itu hilang. Ya. Maka ini namanya judi, walaupun bukan uang yang Anda keluarkan. Ya. Lalu bagaimana, Ustaz? Itu mobil, serahkan Mercy ya, serahkan Mercy itu ke HRD perusahaan. Dia setemui HRD, pusing bolak-balik. Dia kemudian sampai ketemu dirut
Sampai ketemu dulu, kata itu, kamu macam-macam, ambil jeda buat kamu, kata dia. Sampai dia tidak tenang juga. Saya nggak tenang Ustaz, padahal begitu, kata dia. Ya, akhirnya dia tanya ke ARD, ya udah terserah kamu aja, kata dia, buat catatan Pak, agar saya nggak dituntut dunia akhirat. Dia buat catatan nama ARD-nya, berlepas diri itu sudah jadi milik dia. Dan dia tanya saya, halal nggak Ustaz? Dia enggak, itu kan negara punya, bukan HRD, bukan Dirut. Anda menzalimi negara, dan itu nanti menuntut Anda banyak. Lalu gimana Ustaz? Jual uangnya, berikan kepada fakir miskin. Dijualnya, terjual 700 juta, uangnya dibagi-bagikannya untuk dakwah para dai dan para fakir miskin yang ada yang dia kenal. Dan dampak dari itu dinaikkan pangkatnya menjadi direktur marketing. Ya, karena dia dipanggil Dirut, kata Dirutnya, kami marketing ini paling rawan. Kami butuh orang yang paling jujur seperti kamu. Saya belum menemukan orang yang jujur seperti kamu, bolak-balik kamu dapat satu Mercy, bolak-balik ke sini, ya. Seperti itu. Dan jangan juga Anda bertobat tujuannya dapat dunia, rugi ya. Kegembiraan Allah, kebahagiaan bagi hambanya itu lebih besar daripada dunia dan segala isinya. Taib, ini kayaknya nggak selesai, cari waktu lain aja ya. Ya, nama Ustaz, alhamdulillah atas barakallahu fiik atas jawabannya Ustaz. Insya Allah sudah cukup jelas, dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 21:23, tafadhol Ustaz untuk menutup kajian. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, para alumni dan terkhusus para alumni yang bekerja di medis, ya. Imam Syafi'i mengatakan, kalaulah ada ilmu selain ilmu syariat yang pantas dituntut, saya akan pelajari ilmu kedokteran. Ya, ilmu kedokteran ilmu yang penting dalam kehidupan manusia. Karena mereka membuat seseorang tubuhnya sehat. Kalau ilmu syar'i membuat tubuh dan rohaniyahnya, ruhnya menjadi sehat. Maka sama imbangnya. Tapi lebih kurangnya tentu masing-masing diberikan taufik oleh Allah untuk mana yang dia lebih bisa berbuat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dunia ya ikhwan, ya, dunia Allah berikan kepada siapapun juga, baik yang taat maupun yang kafir, dan bahkan yang kafir lebih banyak dikasih oleh Allah sebagai ujian bagi dia. Ya, tetapi keridhaan Allah itu yang mahal, yang tidak bisa kita bayar dengan apapun juga. Wallahu a'lam taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Ana ingin bertanya sedikit. Ini pertanyaan sebenarnya masih sangat banyak sekali. Apakah Ustadz mengizinkan jika selanjutnya kita mengadakan episode keduanya, fikih muamalah dalam dunia medis? Tadi kan sudah saya bilang, kita cari waktu lain lagi. Oh, nah Ustadz. Baik. Barakallahu fiikum. Jazakallah khair Ustadz. Alhamdulillah, demikian kajian kita malam hari ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Dr. Erwan Ditarmizi hafizahullah ta'ala yang telah menyempatkan waktu beliau untuk memberikan faedah ilmu syar'i kepada kita semua. Semoga Allah menjaga dan menambah berkah ilmu beliau kepada kaum muslimin, menjadi amal jariyah berkesinambungan bagi beliau. Dan tidak lupa juga kami dari pengurus alumni mengucapkan terima kasih kepada Dr. Habli warga negara dan Dr. Niko Ganda atas kesediaan waktunya untuk mendampingi kita dan sharing sedikit tentang pengalaman dalam dunia medis. Insya Allah mudah-mudahan dalam sesi selanjutnya fikih muamalah dalam dunia medis akan kita adakan, waktunya nanti akan diumumkan oleh pengurus alumni. Terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir, dan kami mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab. Mudah-mudahan insya Allah bisa terjawab di
fikih muamalah dalam dunia medis episode kedua nanti. Dan kita tutup acara malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Gunadi NIP 5446 izin undur diri. Jazakallah khairan, Gunadi. Jazakallah khairan moderator Dr. Hapli, Dr. Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.